sesuatu yang berat, apalagi kalau dilakukan dengan ikhlas dan tentunya penuh kasih sayang. Kenapa sih kita harus mendampingi anak-anak bermain? Karena saat kita terlibat aktif dengan anak, semakin kita memahami dan bisa menjadikan guru terbaik untuk anak. Pengalaman adalah guru terbaik, dan bermain menjadi salah satu sarana untuk sharing. Setiap anak pasti suka bermain, pula orang dewasa. Dengan bermain kita jadi lebih ceria, bahagia, dan senang. Tapi apa sih manfaatnya buat anak? Yuk kita cari tahu 6 aspek perkembangan untuk anak. Orang dewasa pernah mengalami masa anak-anak. Mari ikuti aktivitas matematika untuk anak. Nah, untuk kali ini kita akan berkenalan dengan aktivitas memasangkan dan mencocokkan. Sebelumnya kita belajar tentang mengancingkan, mari kita belajar untuk mencocokkan. Nah, di sini aku sudah punya kos kaki berbagai macam kos kaki. Kita akan simak bagaimana cara mainnya. Buat yang masih punya pertanyaan gimana anak-anak bisa pintar kalau nggak pergi ke sekolah, tenang ya teman-teman. Dengan di rumah aja kita juga bisa mengembangkan potensi dan kemampuan anak. Dengan jadi anak muda yang paham PAUD, kita bisa membantu pelaksanaan PAUD di rumah. DJ Nansuya. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When those people talk too much, put Simpel itu bermain, tapi berdampak banget nih buat kognitif anak. Bermain membantu anak membangun konsep pengetahuan, pikir kreatif, kritis terhadap strategi, dan pemecahan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kanan kiri, putar jari. Kanan kiri, 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 putar jari. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile and be. yeah, work it. I wanna see you stand
merasa dirinya berharga akan tumbuh dengan tenang dan bahagia. 2. Anak yang merasa dirinya berharga akan mudah menghargai orang lain. 3. Anak yang merasa dirinya berharga bisa menjaga kestabilan emosi dalam keluarganya kelak. 4. Anak yang merasa dirinya berharga akan memiliki semangat hidup. 5. Anak yang merasa dirinya berharga akan terhindar dari penyakit psikosomatik, penyakit yang berakar dari stres atau luka batin. 6. Anak yang merasa dirinya berharga akan melihat dunia dengan perspektif yang positif, tanpa berburuk sangka apa yang anak rasakan pada orang tuanya. Prasangka seseorang terhadap dunia ditentukan oleh prasangka pada orang tuanya. Anak yang sering disakiti oleh orang tuanya akan menganggap dunia akan menyakitinya, padahal tidak semua orang akan menyakitinya. Dan masih ada orang yang menyayangi. Pilih sekolah, cek. Pertama, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan orang tua. Kedua, sesuaikan dengan kebutuhan anak. 3. Sesuaikan dengan tujuan kurikulum. Percuma kan bayar sekolah mahal-mahal tapi nggak sesuai sama visi misi hidup kita. 4. Lihat juga budaya sekolahnya, observasi tuh budaya sekolah yang ada di sekitar. 5. Lihat juga sarana prasarananya, apakah mendukung untuk anak kita dalam proses belajarnya? Bagaimana bermain bersama anak? Berikan kesempatan anak mencoba ide yang mereka punya. Gunakan peralatan yang ada di sekitar aja. Bermain sesuai dengan minat, usia, dan kemampuan anak. Kalau bisa tanpa gawai ya. Akhir harus bahagia. Hai, siapa sih yang bertugas untuk mengamati anak saat bermain? Di sekolah bisa guru, di rumah bisa orang tua, kakak, nenek, dan lainnya. Bagi bangsa kolektif seperti Indonesia, mendidik dan mengasuh anak adalah tugas bersama, salah satunya kita. Bermain buat anak tuh bukan buat jadi ranking 1. Nah di PAUD nggak ada ranking-rankingan. Bermain itu mengembangkan 6 aspek perkembangan. 1. Nilai moral agama, psikomotorik, bahasa, sosial, kognitif, dan juga seni.